keajaiban alam rusa kutub. Mereka menunjukkan kekuatan luar biasa mereka bertahan hidup di wilayah yang dingin. Bahkan minus 90 derajat pun tak membuat mereka takut. Hewan-hewan yang terkenal ini menjelajah ribuan kilometer, dan warna mata mereka berubah seiring musim. Sebuah keajaiban alam yang sesungguhnya. Rusa kutub. Di wilayah kutub, salju dan badai salju merajalela, dan matahari jarang terlihat. Bertahan hidup di sana adalah tantangan yang sesungguhnya. Hampir seperti mendaki gunung K2 di musim dingin. Tapi dengan keberanian dan tekad, rusa kutub menghadapi kondisi sulit ini. Mereka menunjukkan kepada kita kekuatan alam dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Pejuang sejati. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana rusa kutub bisa bertahan hidup? Mari kita jelajahi bersama dunia hewan-hewan yang menakjubkan ini dan temukan jawabannya. Rusa kutub ini tinggal di daerah kutub yang dingin, tepatnya di dalam lingkaran Arktik. Habitat mereka tersebar di Amerika Utara, Greenland, Skandinavia, dan Rusia Utara. Daerah-daerah ini dikenal dengan musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang pendek dan sejuk. Bertahan hidup di lanskap yang keras ini adalah tantangan yang sesungguhnya. Suhunya bisa turun hingga minus 50 derajat Celcius, membuat kita menggigil. Tapi rusa kutub beradaptasi dengan sempurna terhadap kondisi ekstrem ini. Bulu tebal mereka melindungi mereka dari dingin yang menusuk, dan kuku mereka yang lebar membantu mereka berjalan dengan aman di atas salju dan es. Pakar sejati dalam bertahan hidup. Menurut kalian, di mana sebagian besar rusa kutub tinggal? Rusa kutub bermigrasi dalam kawanan melintasi seluruh wilayah Arktik, menghadapi beberapa kondisi cuaca paling ekstrem di dunia. Mereka bisa disebut pengembara dari utara. Tulis di kolom komentar, menurut kalian di benua mana rusa kutub paling banyak hidup? Betul, sebagian besar rusa kutub tinggal di Asia. Asia tentu saja juga merupakan benua terbesar di dunia. Siberia adalah habitat utama mereka. Di hutan konifer yang luas di sana, mereka seperti ikan di air. Sayangnya, perubahan iklim mengancam habitat mereka di wilayah ini. Ini bukan hanya tentang rusa kutub, tapi sembilan peliduk promenspek ekosistem sekelompok. Jadi lindo pelendis ngipiris fiblain linendes. Rusa kutub ini benar-benar jagoan dalam bertahan hidup di cuaca dingin. Dan tahu nggak rahasianya? Rahasianya ada pada bulu tebal mereka. Bulu tebal berlapis dua ini membuat mereka jauh lebih hangat daripada hewan lainnya, seperti memakai jaket bulu angsa mewah. Bulu bagian luarnya panjang dan tebal, dan tahan air. Bulu bagian dalamnya lembut dan mencegah panas tubuh keluar. Bulunya sangat luar biasa sampai-sampai salju tidak meleleh di atasnya. Mereka pasti merasa hangat seperti di dekat perapian. Dan bukan cuma itu, warna mata rusa kutub berubah seiring musim. Di musim panas, warnanya keemasan, di musim dingin, biru. Jadi, mereka bisa melihat dengan baik bahkan di musim dingin yang gelap. Bagaimana kalau warna mata kita juga berubah seiring musim? Warna apa yang kalian inginkan? Tulis di kolom komentar ya. Untuk menghemat energi dan tetap hangat, rusa kutub memperlambat fungsi tubuh mereka. Seperti beruang yang hibernasi. Mirip seperti kita bersantai di sofa di akhir pekan, kan? Hidung mereka juga punya keistimewaan, menghangatkan udara dingin sebelum masuk ke paru-paru. Luar biasa, tapi nyata. Mereka bisa bertahan hidup, bahkan di suhu minus 50 derajat. Keren banget. Hewan-hewan ini menunjukkan kepada kita bagaimana beradaptasi dengan lingkungan. Ada banyak cara untuk bertahan hidup, itulah yang diingatkan oleh mereka kepada kita. Rusa kutub adalah hewan herbivora sejati. Artinya, mereka terutama makan tumbuhan. Tapi di daerah kutub, mencari makanan bukanlah hal yang mudah. Bayangkan kalian mencoba mencari makan di tengah badai salju. Di musim panas, ketika salju mencair, rusa kutub makan berbagai tumbuhan seperti rumput, bunga, dan daun. Seperti sapi di pegunungan. Jamur juga merupakan makanan favorit rusa kutub. Mereka tahu persis jamur mana yang bisa mereka makan. Mereka seperti ahli kuliner. Tapi di musim dingin, semuanya tertutup salju. Rusa kutub harus menemukan cara lain untuk bertahan hidup. Bayangkan harus berbelanja saat badai salju. Disinilah indera penciuman mereka yang hebat dan hidung mereka yang istimewa berperan. Seperti anjing polisi yang mencari mainan yang hilang. Rusa kutub mencium lumut di bawah salju dan menggali untuk menemukannya dengan kuku dan hidung mereka. Rajin seperti pekerja bangunan. Lumut adalah tumbuhan yang tumbuh sangat lambat. Ia dapat bertahan hidup di lingkungan yang dingin dan kering. Seperti kaktus di gurun, tapi berbeda. Lumut sangat bergizi dan penting untuk kelangsungan hidup rusa kutub selama musim dingin. Makanan super untuk musim dingin. Suku Sami, penduduk asli daerah tersebut, menyebut rusa kutub sebagai pembersih salju alam. Ini menggambarkan dengan tepat hubungan antara rusa kutub dan lumut. Tim yang sempurna, rusa kutub makan lumut.
Lumut membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis. Itu sebabnya rusa kutub membersihkan salju. Situasi yang saling menguntungkan. Mereka saling membantu. Seperti ketika tangga kalian membantu Darvadeh traktir minum. Alam ini penuh keajaiban ya. Migrasi tahunan rusa kutub adalah pemandangan yang menakjubkan. Tahukah kamu bahwa mereka melakukan migrasi terpanjang dari semua mamalia darat? Dan ini telah berlangsung selama ribuan tahun. Setiap musim semi ketika salju mencair dan hari-hari menjadi lebih panjang, rusa kutub memulai perjalanan mereka ke utara, mencari padang rumput yang hijau dan segar. Selama perjalanan mereka menempuh jarak ratusan, bahkan ribuan kilometer melintasi hutan, sungai, dan gletser. Sebuah perjalanan epik yang membawa mereka melintasi Eurasia. Untuk migrasi ini, rusa kutub membentuk kawanan yang sangat besar. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hewan berkumpul dan memenuhi cakrawala seperti lautan hewan yang tak berujung, kemacetan raksasa, pasukan yang sangat besar. Pemandangan ini menunjukkan kepada kita kekuatan alam dan betapa kecilnya kita dibandingkan dengannya. Bagaimana mereka bisa menempuh jarak sejauh itu? Rahasianya terletak pada daya tahan mereka yang luar biasa dan naluri navigasi mereka. Rusa kutub menggunakan matahari, bintang, dan medan magnet bumi untuk menentukan arah. Bayangkan 5.000 km dengan berjalan kaki setiap tahun. Itu jarak yang sangat jauh. Itu sekitar 10 juta langkah. Benar-benar juara maraton. Tulis di kolom komentar pendapat kalian, bagaimana hewan-hewan ini bisa menempuh jarak sejauh itu. Selama perjalanan mereka yang sulit, rusa kutub menghadapi banyak bahaya. Kelaparan, kelelahan, predator, sungai yang deras, migrasi ini benar-benar menguji mereka. Terlepas dari semua kesulitan ini, rusa kutub melanjutkan migrasi mereka yang mengesankan tahun demi tahun. Sebuah bukti kekuatan ketahanan alam. Makhluk-makhluk Arktik yang mempesona ini menghadapi banyak bahaya sepanjang hidup mereka. Predator liar merupakan bahaya besar. Serigala, beruang, lynx, dan bahkan elang adalah beberapa karnivora yang memburu rusa kutub. Serigala khususnya merupakan ancaman serius bagi rusa kutub, seperti serigala jahat besar dalam dongeng. Kawanan serigala khususnya mengincar rusa kutub yang muda, tua, atau sakit. Tapi rusa kutub bukan mangsa yang mudah. Hidup dalam kawanan memberi mereka perlindungan penting dari predator, seperti pasukan yang terlatih baik. Ketika sekawanan serigala mendekat, rusa kutub membentuk lingkaran pertahanan, seperti formasi kura-kura Romawi. Yang muda dan yang lemah dilindungi di tengah kawanan, seperti harta yang berharga. Rusa kutub dewasa menggunakan kuku dan tanduk tajam mereka untuk mempertahankan diri. Rusa kutub tidak menyerah begitu saja. Saat berlari, kawanan ini dapat mencapai kecepatan yang mengesankan, secepat kereta cepat. Dengan kecepatan dan kelincahan mereka lolos dari pengejar mereka, seperti ninja yang terampil. Mereka dapat mencapai kecepatan hingga 80 km per jam, dan itu untuk jangka waktu yang cukup lama. Pembalap Formula 1 sejati. Interaksi antara predator dan mangsa ini penting untuk keseimbangan ekosistem. Ini adalah rantai makanan yang sedang beraksi. Predators meter jumlah herbivore. Ini mencakup suara FB% dan bansmilfit. Brandwave to elistis. Hewan-hewan yang luar biasa ini, rusa kutub, simbol Arktik, sayangnya menghadapi banyak ancaman. Perubahan iklim, berkurangnya habitat, perburuan, dan aktivitas industri mengancam masa depan rusa kutub. Suhu yang meningkat yang disebabkan oleh pemanasan global menyebabkan gletser mencair, dan habitat rusa kutub menyusut. Selain itu, peningkatan suhu juga mengurangi jumlah lumut, sumber makanan utama rusa kutub. Aktivitas manusia yang meningkat merupakan ancaman lain. Kegiatan seperti pertambangan dan eksplorasi minyak dan gas bumi menghancurkan habitat rusa kutub dan menghalangi migrasi mereka. Bayangkan misalnya, ekstraksi gas di Groningen itu bisa berdampak sangat besar. Selain itu, di beberapa daerah, perburuan berdampak negatif pada populasi rusa kutub. Situasi ini bukan hanya bahaya besar bagi rusa kutub, tetapi juga bagi makhluk lain dan seluruh ekosistem tempat mereka hidup bersama. Ini seperti permainan domino, jika satu jatuh. Rusa kutub adalah bagian penting dari ekosistem Arktik. Jika mereka menghilang, seluruh sistem bisa runtuh seperti rumah kartu. Tapi masih ada harapan. Ada banyak langkah perlindungan untuk menyelamatkan hewan-hewan luar biasa ini. Langkah-langkah ini melindungi habitat rusa kutub, mengatur perburuan, dan memerangi perubahan iklim. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk melindungi hewan-hewan luar biasa ini? Bagikan saran Anda di kolom komentar. Anda juga dapat mendukung upaya perlindungan rusa kutub. Seperti misalnya aksi dari Worldwide Fund for Nature (WF). Anda dapat menyumbang ke organisasi lingkungan, meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim, atau membicarakannya dengan orang lain. Setiap bantuan sangat berharga. Jangan lupa bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama.
Dunia seperti apa yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang? Siap untuk menjelajahi dunia rusa kutub, bintangnya Arktik, legenda tundra. Kita telah melihat bagaimana rusa kutub hidup beradaptasi dengan lingkungan mereka. Migrasi besar mereka yang hampir seperti nomaden itu mengagumkan, bukan? Sudahkah kalian menemukan rahasia bertahan hidup rusa kutub di lingkungan Arktik yang keras? Bagaimana kalian bisa bertahan hidup di suhu minus 90 derajat? Tulis di kolom komentar. Minus derajat, bisa bayangkan? Beritahu saya pendapat kalian di kolom komentar. Sedingin musim dingin di Puncak Jaya. Saya harap video ini membantu kalian lebih memahami alam dan hewan misterius ini. Melindungi alam berarti melindungi masa depan kita. Sama seperti kita melindungi hutan kita seperti hutan di Kalimantan, kita juga harus melindungi Arktik. Mari kita jaga keindahan pegunungan seperti pegunungan Jayawijaya. Sampai jumpa lagi.